Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Indira. Kali ini pertama NPM saya 19630207. Kali ini saya akan membuat CRUD dengan kode igniter 3. Oke. Untuk aplikasi saya sebenarnya sudah selesai. Saya lupa untuk membuat dokumentasinya, jadi saya buat awal aja sebagai contoh. Oke, pertama kita buat dulu database-nya. Misalnya ini ID, nama, kita kasih npm, lalu kelas misalnya aja, nama kita kasih varchar status npm, misalnya 10 aja, kelas 5. Oke. Siswanya kita lupa untuk bikin primary key di bagian ID. Oke, kita buat auto increment. Sudah, kita kasih data aja dulu ya, 1, misalnya Chandra npm 7c. Oh, ini dia masih int, maaf. Strukturnya dulu kita ubah, kita change menjadi varchar. Oke, sudah. Chandra Indira. Oke, ini data awalnya. Oke, karena aplikasi saya sudah selesai, jadi saya buat baru. Saya buat view-nya terlebih dahulu. Di bagian view dibuat foldernya CRUD. Itu juga bikin indeks PHP-nya. Oke, kita bikin container. Untuk flash datanya saya udah punya, saya copy aja ya flash datanya. Oke, supaya ada notif nanti. Oke, setelah ini kita akan mencoba bikin tampilannya dulu ya. Misalnya kita menggunakan card dari Bootstrap. Oke, ini kita hapus. Ini kita menggunakan bg nya info, lalu teksnya white. Oke, titelnya kita ganti menjadi data mahasiswa, di Uniska misalnya. Oke, sudah, kita bikin lagi. Ini kita kasih tutup dulu, end of container. Kita bikin lagi card hampir sama, tapi backgroundnya putih aja. Ini kita hapus, misalnya ini data. Oke, ini kita kosongkan aja terlebih dahulu. Kita ke controller terlebih dulu untuk menampilkan datanya. Oke, karena controllernya sudah ada, saya pakai controller yang sudah ada aja ya. Oke, kita bikin di sini public function siswa misalnya. Oke, pertama-tama kita load dulu, kan saya udah ada template-nya, jadi saya langsung pakai aja langsung this load view. Oke, sudah. Yang pertama itu template-nya ada di folder template. Oke, masukkan template. Yang pertama itu yang pasti header, header. Oke, setelah itu kita copy, lalu setelah header itu kita sidebar-nya dulu ya, sidebar, lalu top barnya
ini, lalu PO nya kita lewati, lalu footer. Kalau ini kan untuk tampilan siswanya kita arahkan ke bagian ini CRUD, lalu nama filenya index. Oke, sudah selesai. Lalu kita panggil data dari database-nya menggunakan this. Karena sudah ada modelnya, kita langsung aja panggil pajak model tampil data. Di sini nama tabelnya siswa, lalu kita function result. Oke, untuk pajak model ini udah ada di sini. Pajak model tampil data itu dia menerima nama tabelnya. Jadi kita masukkan nama tabelnya, kita coba pardam terlebih dahulu. Harusnya seperti ini, s data siswa, data siswa, lalu kita coba terlebih dahulu ke function siswanya. Oke, ini sudah ketemu data yang ini Chandra sesuai yang di sini ya. Kita buang pardamnya, kita masukkan ke dalam sini s data. Oke, karena punya saya itu menggunakan multi user, jadi saya panggil usernya terlebih dulu ya. Kita copy dari atas saja, masukkan di paling atas. Oke, kita panggil karena kan ada di bagian sini ini sidebar, kita kan menggunakan session ya. Sessionnya kita ambil dari sini, dari function user. Oke, di header sudah ini, dan juga top barnya koma s data, ini harusnya koma. Oke, kita buat judulnya terlebih dulu, data judul, kita kasih halaman mahasiswa. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah sudah tampil. Nah, ini sudah, dan ininya sudah berubah. Oke, sudah tampil ya. Kita kasih ini terlebih dahulu mt4 supaya lebih jauh. Ini kita hapus, lalu kita tampilkan datanya dengan cara kita bikin table, lalu di head table row-nya, lalu table head-nya no, nama, npm, dan juga kelas ya. Satu lagi kita tambah untuk opsi. Sudah seperti ini. Setelah di head kita kasih di body, lalu kita kasih tr. Kita bikin for each terlebih dahulu. Kita kasih i sama dengan 1 buat nomornya, lalu for each nama fungsinya tadi ini siswa, lalu kita beri $siswa s aja. Oke, lalu kita tutup dengan n for each, ini harusnya 1. Oke, kasih td ini untuk menambahkan nomor ya, php echo sini i plus, untuk di bawahnya s nama, lalu npm,
lalu kelas. Nah, di sini untuk tombolnya kita gunakan button aja, tipenya juga button. Kita beri kelas btn. Ini untuk edit data kita gunakan primary, lalu btn sm. Di sini kita juga kasih font awesome, edit. Kita copy untuk hapus datanya, kita kasih danger. Font awesome nya yaitu trust alt. Oke, kita cek. Oke, sudah tampil ya, tapi kurang rapi karena belum kita kasih kelasnya table strip. Nah, itu dari bootstrap ya. Nah, udah rapi, kita kasih ID untuk ke table, data table untuk ada pencarian dan juga ada paginationnya. Oke, lanjut kita bikin tambah data untuk ini ya, mahasiswanya. Bentar, saya di sini akan menggunakan modal. Oke, kita buat modal yang default. Oke, ininya kita ganti atau targetnya dengan ID yang di bawah, tambah. Oke, ini kita cut ke atas sini ya. Kita mau bikin nanti di tombolnya sebelah sini, kita bikin dulu di atas sini. Kita copy aja yang di bawah tadi. Kita Ctrl Z, nah langsung copy ini aja, taruh di sini. Oke, ini kita hapus juga, tambah, lalu ini ganti with sm, lalu ke sebelah kanan. Alright, oke, sudah, kita cek sudah, lalu kita kasih font awesome. Kelas fa plus. Oke, kita cek sudah muncul. Sini kita kasih hr. Oke, kita titelnya kita ubah jadi tambah data aja. Sudah, lalu kita bikin label untuk inputnya itu nama, lalu input tipenya teks, lalu kelasnya form control, lalu name untuk diterima di controllernya, nama. Oke, ini kita copy 3, ini kita ganti menjadi npm. npm, lalu di sini juga kita ganti menjadi kelas. Kecil. Sudah, lalu kita bikin form actionnya, yaitu dengan php lalu echo from open multipart, lalu nama kontrolnya tadi kan pajak, nanti kita bikin fungsi namanya tambah siswa. Oke, sudah, lalu kita bikin tutupnya, ini kan footer, jadi berarti kita di bawah sini php echo from close. Oke, ini jangan lupa diganti menjadi submit. Kita ganti dulu menjadi btn sm. Oke, sudah seperti ini, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Lalu ke bagian controllernya kita bikin function lagi, function tambah siswa. Iya kan, tadi tambah siswa. Oke, tambah siswa, lalu setelah itu kita bikin variabel data, yaitu menggunakan array
kita enter. Lalu titik koma, data yang diterima itu adalah ini nama table atau nama fieldnya itu nama. Lalu dari input post input post ini, lalu tadi name-nya kan nama, kita kasih koma, lalu kita ganti lagi sini npm, copy lagi sini kelas, sudah, ini kita hapus. Lalu untuk memasukkan datanya kita menggunakan this pajak model, kalau salah tambah data, input data, nama database-nya itu nama tabelnya siswa, lalu kita masukkan data di atas. Oke, titik koma, lalu kita kasih pesan ya, untuk memberitahukan bahwa datanya sudah masuk menggunakan this set flash data. Nah, ini dia nama flash datanya tadi msg, value nya data berhasil ditambahkan, tambahkan. Oke, lalu kita redirect lagi ke halaman utamanya, pajak, lalu siswa. Oke, kasih titik koma, sudah. Lalu kita coba tambahkan misalnya Kristi Saputri, kita simpan. Oh, dia tidak bisa di-convert ke string. Kita cek dulu benar, pajak, input data, kita cek pajak modelnya, data table. Oke, sudah pas. Name-nya nama, npm sudah sesuai. Pajak konten kompleks string. Oke, kita kembali dulu. Oh, ini ke double. Oke. Tapi datanya berhasil ditambah ya. Kita coba tambahkan lagi, Bambang. Oke, udah berhasil masuk. Lalu kita bikin hapus data terlebih dahulu. Untuk hapus datanya kita bikin modal lagi ya, modal default. Oke, setelah itu kita copy ininya. Jadi di sini hapus. Oke, ini kita cut, hapus. Kita masukkan ke di sini, hapus ya, paste. Oke, sudah. Lalu kita panggil ID-nya, langsung aja kita copy ini, masukkan ke sini, jadi ID sama, di bawah juga sama. Ini kita copy dulu. Masukkan ke sini. Oke. Titelnya yakin hapus datanya. Kita kasih detail aja ya di sini, detail
php echo itu nama misalnya. Ini kita ganti, ini kita hapus dan kita buat menjadi a. Ini juga kita hapus herb-nya, kita ganti menjadi langsung php echo and call. Lalu sininya pajak hapus siswa. Maaf, hapus siswa. Ini kita kasih SID. Lalu di dalam sini juga kita kasih div ya. Tutupnya jangan lupa. Kelas kita buat menjadi btn danger btn sn. Oke, ini harus di kenapa unexpected, ini harusnya koma. Di sini juga kita kasih font awesome. Kelas FA trace alt. Oke, kita coba terlebih dahulu. Belum bisa karena di sininya belum pas. Ini SID, data toggle SID. Data hapus ini aja kita copy. Kita masukkan ke sini. Mouse-nya. Oke, ini tutupnya kelebihan. Oke, ini detailnya Bambang. Kok nggak bisa? Modal tambah, tutup. Oh ya, lupa, kita belum bikin for each-nya. For each-nya itu tadi siswa asw. Oke, tutup php and for each. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Kita bikin functionnya terlebih dahulu. Public function hapus siswa. Tadi yang kita kirimkan itu adalah ID-nya. ID, lalu kita bikin variable where. Where itu sama dengan array. Kita tutup, lalu nama tabelnya itu ID sama dengan SID. Oke, ini. Nah, lalu kita memanggil function this pajak model hapus data. Nah, di modelnya hapus data itu dia menerima where sama dengan nama tabelnya. Oke, berarti nama tabelnya siswa, lalu kita panggil where-nya. Oke, sudah. Titik koma, kita panggil
flash datanya sudah dihapus. Ini juga kita copy. Oke, sudah selesai. Kita coba hapus. Oh, masih salah. Kita cek di sininya kurang. Oh, ini dia. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil dihapus. Lalu kita bikin update-nya. Ini sudah ada, kita bikin modal lagi. Modal default. Ininya sama, kita ambil dari ID. Kita copy, ininya kita ubah terlebih dahulu. Edit. Lalu kita paste. Kita cut. Ini buang, taruh sini di bagian buttonnya tadi. Udah, copy ini juga for each-nya, kita paste. Oke, sudah. Lalu di sininya kita kasih edit data. Kita ambil yang dari form input aja. Oke, sampai sini. Ini sampai sini, paste. Edit siswa. Ininya sama, kita kasih value, lalu php echo. Kita panggil namanya, nama. Di sini juga sama. Ini kita panggil npm. Di sini juga kelas. Oke, ini form close-nya sudah. Submit. Kita cek terlebih dahulu. Oh, udah muncul. Chandra, oke. Sudah, lalu kita bikin functionnya. Public function edit siswa. Lalu kita ambil arraynya terlebih dulu. Arraynya kita ambil yang ini aja. Tapi di sininya menggunakan this input post. ID. Oke, di sininya jangan lupa kita bikin lagi value-nya sini ID. Tapi kita buang ininya, lalu kita hidden biar tidak kelihatan. Lalu kita bikin kita ambil dari sini aja, taruh sini. Sudah, lalu kita panggil function dari modalnya, yaitu pajak model update data. Nah, di update data itu dia nerima where-nya, data sama tabelnya. Oke, kita panggil where-nya, lalu data, lalu nama tabelnya itu siswa. Flash datanya ambil. Ini titik komanya jangan lupa. Berhasil diubah. Redirectnya kita ambil. Oke, sudah, harusnya kita coba edit. Ini misalnya npm-nya yang punya saya aja, misalnya 1 2 3. Kita save. Sudah berhasil diubah. Masih belum pas ininya, ID.
Oh, di sini lupa kita kasih name. Ini masih nama, ini harusnya ID. Oke, kita coba lagi 1 2 3. Oke, sudah berhasil. Kelasnya 8C. Oke, sudah berhasil diubah. Cari juga berfungsi karena menggunakan data table. Saya Chandra otomatis. Oke, sekian dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.